Selamat datang. Kali ini berjumpa lagi dengan Pak Catur Putra Indra Septiawan di kelas 2 semester 1. Tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Tujuan pembelajaran. Dengan membaca teks bacaan yang berjudul Budaya Tolong-Menolong, siswa dapat menyebutkan 3 kosakata yang berkaitan dengan budaya tolong-menolong antar sesama dengan benar. 2. Dengan membaca teks bacaan yang berjudul Budaya Tolong-Menolong, siswa dapat menjelaskan isi teks bacaan yang berkaitan dengan budaya tolong-menolong antar sesama dengan benar. Ketiga, dengan mengamati gambar bencana alam banjir, siswa mampu menulis cerita kegiatan budaya tolong-menolong antar sesama dengan benar. Keempat, dengan mengamati gambar uang logam, siswa dapat menentukan nilai pecahan mata uang logam dengan tepat. Kelima, dengan mengamati gambar uang logam, siswa dapat menghitung kesetaraan pecahan mata uang logam dengan tepat. Keenam, dengan melakukan permainan sederhana, siswa mampu memasangkan nilai kesetaraan pecahan mata uang logam dengan tepat. Ketujuh, dengan contoh gambar karya imajinatif 2 dimensi, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan karya 2 dimensi dengan benar. Terakhir, dengan mengamati demonstrasi guru tentang cara pembuatan karya imajinatif 2 dimensi, siswa mampu membuat satu karya imajinatif 2 dimensi dengan benar. Lagu Indonesia Raya bersama-sama. Budaya tolong-menolong. Hari ini, Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa memberi salam kepada Ibu Guru. Ibu Guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Kosakata yang berkaitan dengan teks bacaan. Tolong, banjir, membantu, menolong, korban, sumbangan. Mengenal budaya tolong-menolong. Manusia disebut makhluk sosial. Artinya, tidak dapat hidup sendiri. Kata-kata yang perlu diucapkan yang pertama adalah tolong, kemudian terima kasih. Manfaatnya, memiliki banyak teman, mendapatkan kemudahan. Jika tidak dilaksanakan, akibatnya dijauhi teman dan merasa kesulitan. Contoh kegiatan tolong-menolong. Membantu nenek menyeberang jalan. Contoh yang lain, membantu teman yang sedang jatuh dari sepeda. Membantu mendorong mobil yang sedang macet. Membantu dengan sumbangan peduli banjir di kota yang lain. Membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, kalian perhatikan gambar yang ada di tayangan. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Setelah memperhatikan gambarnya, coba kalian buat sebuah cerita. Pecahan mata uang logam yang ada di Indonesia. Dari yang terbesar adalah Rp1.000, kemudian Rp500, kemudian Rp200, dan yang paling kecil sekarang adalah Rp100. Kita akan belajar menghitung pecahan mata uang logam. Rp100 ditambah Rp100, maka ada Rp200. 100 tambah 100 sama dengan 200. Contoh yang lain, Rp500 ditambah Rp500 sama dengan Rp1.000. 500 ditambah 500, hasilnya adalah 1.000. Nilai kesetaraan pecahan mata uang logam. Uang logam Rp200 sebanyak 2 dan Rp100 sebanyak 1 sama dengan 1 koin Rp500 atau uang logam Rp100 sebanyak 5 koin. Contoh yang lain,
Rp200 sebanyak 5 koin sama dengan 1 koin uang Rp1.000 atau ada 2 koin uang logam Rp500. Setelah mempelajari kesetaraan nilai uang logam, sekarang cobalah pasangkan pasangan uang logam yang senilai. Berikutnya adalah karya imajinatif 2 dimensi. Artinya, karya khayalan yang memiliki 2 ukuran, yaitu panjang dan lebar. Nah, ini adalah contoh-contoh karya 2 dimensi. Alat dan bahan untuk membuat karya 2 dimensi. Yang pertama, pensil. Yang kedua, penggaris. Yang ketiga, penghapus. Yang keempat, buku gambar. Yang kelima adalah krayon. Langkah-langkahnya, yang pertama, membuat ide. Yang kedua, memilih alat dan bahan. Yang ketiga, membuat pola gambar. Yang keempat, menebalkan pola gambar. Yang terakhir,
Nah, di sini ada contoh membuat sebuah gambar imajinasi tentang banjir. Sampai di sini dulu ya pertemuan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.